Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Sudah? Ya, sudah Bu. Sudah. Oke. Ya, saya persilahkan lanjut kelompok 2. Ya, Ibu. Pak Ihsan dan Bu Atik untuk mempraktekkan coachingnya. Ya, yang jadi pengumpulan balik kelompok 4. Ya, silahkan dimulai. Baik, Ibu, memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mengilustrasikan kegiatan coaching yang dimana ada rekan guru bercerita bahwa dia mendapatkan teguran di sekolah oleh kepala sekolah itu sendiri karena menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika guru tersebut mengajar tanpa buku dan. Kemudian guru tersebut itu yang kebetulan sudah memanfaatkan sumber dengan presentasi menggunakan PPT, tapi apa yang disampaikan tersebut membuat si pengawas tersebut merasa kurang sempurna, dan di situ pengawas nampaknya sangat tersinggung dan memberikan laporan tersebut kepada sekolah. Nah, untuk menyikapinya kita bareng-bareng mendengarkan ilustrasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Baik, assalamualaikum Ibu Atik. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Bagaimana Ibu Atik hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ihsan. Kemarin Ibu Atik bilang ada hal yang ingin diceritakan dengan saya. Betul, Ibu Atik? Iya Pak, betul. Ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Pak Ihsan. Ya, kebetulan anak-anak sudah mulai pulang sekolah, berarti kita ada waktu untuk mengobrol sekarang. Apakah Ibu Atik sibuk? Ya, alhamdulillah sudah selesai juga Pak, dan sekarang sedang tidak sibuk. Sebelumnya terima kasih Kak Ihsan untuk waktunya. Baik Ibu, sangat saja. Ya, nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Ini Pak, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus saya merasa ada yang salah dalam proses mengajarnya. Oh, baik Ibu Atik. Berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini, Bu? Sebenarnya saya berharap ketidaknyamanan di hari ini tentang masalah kemarin ada solusinya. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya masukan dan saran. Ya, sebenarnya permasalahannya bagaimana sih Bu Atik? Sehingga sepertinya Ibu Atik ini kelihatan gelisah dan merasa tidak nyaman. Iya Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan media lain. Oh, baik. Terus bagaimana itu Bu respon pengawasnya? Nah, itu yang jadi masalahnya yang mengganjal di hati saya. Beliau menginginkan saya mengajar dengan menggunakan buku teks. Jadi begitu. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Iya Pak, saya kan sudah membuat PPT. Saya juga sudah mengajar menggunakan proyektor. Alat peraga juga sudah ada dan tentunya mengacu pada kurikulum. Tapi kenapa saya masih harus memakai buku teks? Iya ya Bu, padahal sudah berbasis kita buat itu. Tapi Ibu apakah sudah jelaskan alasan itu sama pengawas Bu?
Sudah Pak, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung dan saya merasa tidak enak. Menurut Bapak, apakah ada yang salah? Baik Ibu, menurut saya sebenarnya Ibu itu tidak salah karena sudah mengajar sesuai dengan APA 21 karena menggunakan PPT yang memang sudah isi dengan rangkuman materi, tapi mungkin pemahaman pengawas tidak sama dengan pemahaman kita, sehingga beliau maunya media dan bahan ajar tetaplah buku teks menjadi acuan. Kayaknya seperti itu pemikiran pengawas ya Bu Atik. Mungkin bisa jadi seperti itu Pak. Nah, terus kira-kira menurut Ibu Atik, solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil oleh kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi. Mungkin saya juga harus meminta maaf pada pengawas dan menggunakan PPT serta buku teks. Benar sih Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bu Atik dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak dan diperbaiki untuk kelengkapan bahan ajarnya. Ya Pak, betul. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, mungkinkah Bu Atik punya gambaran atau solusi lain jika alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya Pak? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat kelengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif. Sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperkeruh atau memperpenting suasananya. Iya Pak, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak menerima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Pak. Tepat sekali Bu, sebab menurut saya Bu Atik, ini memang harus diselesaikan sehingga kedepannya Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam mengajar ataupun belajar. Ya Pak, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini Bu Atik? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah Pak. Dipanggil kepala sekolah, tapi menurut saya sih Bu Atik, baiknya kita tunggu dipanggil lagi oleh kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Ibu tidak berlarut-larut. Iya Pak, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja, nggak usah menunggu dipanggil. Menurut saya sebaiknya seperti itu. Iya, berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya yang harus minta maaf dan merubah gaya belajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaikinya. Nah, betul sekali Bu Atik. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Ibu itu sangat bijaksana sekali. Jadi Bu Atik kapan akan menghadap kepala sekolah?
Kapan ya menurut Bapak? Menurut saya sih secepatnya Bu, supaya Ibu segera tenang dan masalah terselesaikan. Iya Pak, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya Pak Ihsan. Baik Ibu Atik, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan Ibu Atik ya. Bapak kembali, kemudian nanti Ibu Atik kembali sama Ibu Atik. Baik Pak Ihsan, kalau begitu saya permisi. Ya Ibu Atik, mangga, sukses selalu ya Ibu. Terima kasih. Ya, itu mungkin skrip dari kelompok 2. Selanjutnya akan diperhatikan oleh Ibu Atik sebagai coachnya. Untuk ilustrasi kasus yang kedua, Pak Ihsan sebagai salah satu guru di SMPN 2 Pangenan menemukan murid yang bernama Asep dan perilakunya kurang baik dan berperilaku semaunya. Padahal orang tuanya adalah guru di sekolah tersebut. Lalu bagaimana Pak Ihsan menyikapinya? Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Ibu Atik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ihsan? Alhamdulillah baik Ibu Atik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Anak-anak di kelas bagaimana nih sekarang? Alhamdulillah kondusif Bu Atik. Alhamdulillah. Ada apa nih? Apa yang ingin diceritakan siang hari ini Pak Ihsan? Iya Bu, ini maaf ya saya mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Atik. Saya ini merasa kurang nyaman dengan perilaku salah satu murid yang bernama Asep. Saya melihat perilaku dia itu kurang terpuji gitu loh Bu Atik. Oh, berarti ada murid Pak Ihsan yang bernama Asep, perilakunya kurang baik gitu ya? Seperti itu ya Pak Ihsan? Iya Bu. Apa yang Pak Ihsan harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih berharap setelah saya bisa mencurahkan isi hati atau berbicara dengan Ibu Atik itu, saya punya solusi untuk menghadapi murid saya yang bernama Asep ini, terutama jika Asep berada di dalam penjara. Jadi ingin ada solusi yang ya Pak Ihsan di dalam percakapan kita hari ini ya Pak? Betul Bu Atik. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak, menurut Pak Ihsan sendiri, kalau anak berperilaku baik itu seperti apa ya Pak? Terutama di kelas ya Pak? Jadi kalau untuk ukuran saya ya Bu ya, yang pertama selalu datang tepat waktu selama pembelajaran, kemudian juga berlaku sopan kepada saya, kepada teman-temannya, kemudian juga merespon ketika pembelajaran, tidak bolos dalam pembelajaran, dan tidak mengajak teman-temannya bolos. Itu menurut saya sudah termasuk anak yang baik gitu Bu Atik. Iya Pak Ihsan, saya sepakat kalau anak baik tentunya perilakunya baik. Apalagi menurut Pak Ihsan, murid yang aktif ketika pembelajaran, tidak bolos dalam pembelajaran, sopan. Misalnya kenyataannya sekarang, murid tersebut ini kalau dinyatakan dalam angka, posisinya di mana antara 1 sampai 10 Pak Ihsan? Menurut saya Asep ini Bu, kemungkinan sih di angka 5 ya Bu ya. Kenapa saya memilih angka 5? Karena dia itu suka datang terlambat. Begitu Asep suka bolos Bu. Kalau dalam pembelajaran anaknya juga kurang sopan, kurang respon, seperti menyelesaikan pelajaran gitu Bu Atik. Oh, jadi kalau diskalakan posisi Asep itu 5 ya Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan murid seperti itu ya Pak? Kemungkinan besar murid berperilaku seperti itu, terutama si Asep. Menurut saya mungkin karena dia merasa kalau dia itu anak guru, jadi apapun perbuatan yang dia lakukan, walaupun kalau itu tidak akan disalahkan, dia akan selalu dibela oleh bapak ibunya, karena kan orang tuanya juga guru buat sepertinya ya begitu.
Jadi penyebabnya itu ya Asep itu anak guru di sana istilahnya punya backingan gitu ya Pak. Jadi melihat tadi apa yang dikatakan Pak Ihsan, anak ini merasa melakukan kesalahan itu karena punya orang tua guru di sana. Rekan Pak Ihsan lagi gitu ya Pak. Iya Bu. Padahal seharusnya saya tidak seperti itu. Pun anak guru. Iya betul, tidak harus seperti itu Pak Ihsan. Apa upaya yang Pak Ihsan lakukan dalam masalah yang terjadi pada anak ini? Upaya saya yaitu membicarakan terutama perilaku Asep kepada wali kelasnya. Kemudian saya juga menceritakan perilaku Asep yang menurut saya kurang terpuji kepada guru BK. Tapi saya juga belum memanggil anaknya Bu. Itu juga merupakan upaya ya Pak, sudah dibicarakan pada wali kelas dan guru BK. Kenapa Pak Ihsan belum memanggil anaknya? Apakah ada hambatan yang dirasakan Pak Ihsan sampai belum memanggil anaknya? Ya sih Bu, karena saya tahu dia itu kan anaknya guru, jadi merasa tidak enak berhadapan dengan ibunya, karena saya itu ada kekhawatiran ibunya itu tidak merespon positif ketika saya memanggil anaknya. Kalau nanti ibunya tidak merespon positif, nanti malah muncul konflik yang baru dengan ibunya Asep. Jadi saya agak sungkan kalau harus memanggil anaknya juga, yang sudah berpikir gitu. Jadi Pak Ihsan ini sungkan, takut terjadi konflik baru, malah memperkeruh suasana, begitu ya Pak Ihsan? Iya betul Bu, yang tadi saya baik ingin memperbaiki anaknya, tapi malah justru ketika penerimaan orang tuanya kurang mengenakan, malah menjadi masalah baru begitu. Begini Pak Ihsan, apa ada cara lain yang mungkin bisa mempertemukan Pak Ihsan dengan anak tersebut secara langsung? Apa ada cara lain mungkin Pak? Saya sebenarnya sempat berpikir ingin memanggil anaknya, ingin melakukan pembinaan, tapi ya itu tadi Bu, karena saya sungkan dengan ibunya. Mungkin langkah awal saya lakukan adalah berbicara dulu dengan ibunya, tapi saya juga agak khawatir kalau saya berbicara langsung dengan ibunya, maka saya akan meminta tolong kepada Ibu Rini, karena yang saya tahu Ibu Rini dekat dengan ibunya Asep, cukup dengan dihormati dan dihormati oleh ibunya Asep. Jadi kemungkinan saya akan menyusul Ibu Rini untuk menjanji menyambung lidah dan membicarakan perilaku Asep dalam pembelajarannya. Jadi kalau setelah Bu Rini berbicara dan ada respon positif, mediasi oleh Bu Rini itu, baru saya akan memanggil Asep untuk melakukan pembinaan secara langsung. Itu buat yang Kayaknya itu ide bagus Pak Ihsan, karena memang Pak Ihsan tadi akan berbicara dulu dengan Bu Rini. Bu Rini ini teman dekat ibunya Asep, dan apalagi Bu Rini ini orang yang berpengaruh. Itu ide bagus Pak Ihsan. Nanti apa ada rencana lain Pak Ihsan? rencana lainnya saya juga ada Bu. Yang pertama tadi ya Bu ya. Kedua, saya juga pernah menceritakan itu kepada teman-teman saya. Ternyata ada beberapa teman saya juga yang mengalami hal serupa, bahwa Asep itu mungkin agak susah anaknya. Saya bersama masalah ini secara bersama-sama. Saya beserta rekan-rekan guru memanggil Asep beserta ibunya, dan juga saya akan menghadirkan guru ini, guru BK, wali kelasnya juga, untuk memediasi bahwa Asep bertindak di kelas itu tidak wajar. Jadi saya ingin menghadirkan semua pihak begitu Bu. Bagus juga Pak Ihsan. Yang pertama yang dilakukan itu akan memanggil Asep melalui Bu Rini. Nanti yang kedua dihadirkan semuanya, guru BK, wali kelas, dan Bu Rini. Jadi setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilannya nanti setelah upaya apa Pak? Seperti saya harapkan perilaku Asep ini bisa berubah, yang tadinya datang terlambat menjadi datang tepat waktu, yang kurang sopan menjadi sopan, dan yang paling penting Asep itu menjadi teladan bagi teman-temannya
karena dia adalah anak seorang guru. Itu Bu, pendapat saya. Ya, jadi itu ukuran keberhasilannya ya Pak Ihsan. Jadi Asep ini anak guru, bukan malah memberikan contoh yang kurang baik, bahkan bisa menjadi teladan. Itu ya Pak Ihsan. Iya Bu, betul. Ya, apa yang menjadi komitmen Pak Ihsan nih dalam upaya permasalahan ini? Saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat. Segera saya akan melaksanakan solusi tersebut. Kira-kira hari Rabu lah saya akan berbicara dengan Ibu Rini. Jika responnya positif, saya hari Kamisnya atau Rabu sorenya saya melakukan pembinaan secara langsung kepada Anda. Ya, jadi nanti hari Rabu ya Pak Ihsan akan dilakukan upayanya melalui meditasi Ibu Rini untuk menyampaikan kepada ibunya Asep. Begitu baik Pak Ihsan ya. Ini saya simpulkan, jadi ada siswa yang bermasalah, sering bolos, bahkan mengajak teman lainnya bolos, kemudian sering datang terlambat. Bahkan ini anak guru ya Pak Ihsan. Tadi setelah kita berbicara ada upaya bagus yang Pak Ihsan akan usahakan. Caranya dengan memanggil melalui rekan guru lainnya yang merupakan sahabat dekatnya ibunya Asep. Apalagi ibu tersebut mempunyai pengaruh di sana ya Pak ya. Itu bagus Pak, ide bagus. Iya Bu, jadi begitu. Baik, sekarang bagaimana perasaannya Pak Ihsan setelah kita berbicara? Ya Alhamdulillah Bu, mulai sedikit lega. Tadinya saya bingung menghadapinya, bagaimana saya menghadapi murid saya ini yang bernama Asep. Setelah berbicara dengan Ibu Atik, mungkin saya mendapatkan pencerahan dan lebih berani lagi untuk membuat Asep ini berubah. Ya, saya sudah tidak sabar mendengar keberhasilan upaya dari Pak Ihsan tersebut. Saya tunggu kabar baiknya Pak Ihsan, karena insya Allah ini tujuan baik. Iya Bu Atik, nanti saya kabari ya Bu ya, bagaimana perkembangan dan hasilnya. Ya, kayaknya waktunya sudah habis. Apa ada yang ingin disampaikan Pak Ihsan? Nanti progresnya mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi. Terima kasih ya Bu Atik ya atas waktunya. Ya baik, nanti mungkin kita bertemu lagi. Terima kasih Pak Ihsan. Baik Bu Atik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsan, Bu Atik ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa mempraktekkan. Nanti umpan balik dan semuanya mungkin di akhir ya bisa kita refleksi sekaligus. Untuk yang memberikan umpan balik, tolong di form yang ada dituliskan nama coachnya siapa, kuncinya siapa ya, yang diberikan umpan balik di situ kan ada. Jadi jangan kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya utamanya sebagai coach yang kita lihat ya. Sebagai coach dia sudah melakukan sesuai dengan apa namanya. Bu Dede boleh di off kan recordingnya, silakan. Nanti Bu Dede sama Pak Ihsan tolong dilihat di Gmailnya ya, biasanya di Gmailnya akun Ibu nanti terkirim rekamannya, nanti dimasukkan di ini aja di grup ya bisa terbaca. Tapi nanti dikasih prolog dulu, ini kelompok prakteknya kelompok 2 gitu ya, Pak Ihsan kelompok 1 seperti itu, biar nanti bisa ini ulang oleh masing-masing kelompok ya. Berikutnya kita